Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tuntutan tinggi, kasih rendah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kita kali ini tentang hubungan lagi orang tua dan anaknya yang sekolah gitu Pak Paul. Ya memang kita melihat di sekeliling kita itu seringkali orang tua memberikan kesempatan kepada anak-anaknya atau itu untuk sekolah di tempat sekolah yang baik dan sebagainya sampai setinggi mungkin. Tetapi bagi anak ini kadang-kadang juga merupakan suatu tekanan sendiri karena sekolah itu adalah sekolah yang baik dengan suatu tuntutan-tuntutan sekolah yang cukup banyak dan membuat dia itu seolah-olah kehilangan masa remajanya atau masa mudanya gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Di satu pihak saya ini senang ya melihat begitu banyaknya orang tua yang lebih peduli dengan anak-anak ya. Saya kira zaman kita adalah zaman di mana orang tua berusaha memberi yang terbaik untuk anak-anak. Menyekolahkan di sekolah yang baik, memberikan perawatan medis yang paling baik, menjaga kesehatan jasmania, penampilannya, bajunya, dan sebagainya, mainannya, memberikan alat-alat pendidikan yang juga baik, melalui video game, dan sebagainya. Tapi betul sekali, waktu kita itu tuh akhirnya lepas kendali ya, kehilangan perspektif, kita malahan bukannya membangun anak menjadi tumbuh sehat, tapi malahan justru tuh membuat anak tuh makin terbebani dan nantinya tuh akan membuahkan masalah. Ya, kesan saya memang ada semacam persaingan gitu Pak Paul ya, antara orang tua yang satu dengan yang lain itu untuk membuat anaknya itu memiliki suatu prestasi tertentu gitu Pak Paul. Betul, jadi di dalam rumah dewasa ini terutama saya kira di kota-kota yang agak besar ada sebuah norma ya, yaitu tuntutan orang tua makin hari makin tinggi. Mereka mengharapkan anak-anak bisa bersekolah di sekolah yang paling baik dengan tuntutan akademik yang juga paling tinggi. Saya kadang-kadang mendengar laporan dari yayasan atau kepala sekolah atau guru di sekolah yang menceritakan bahwa sewaktu mereka mencoba untuk meragamkan jenis aktivitas di sekolah supaya tidak melulu akademik, orang tua mulai mengeluhkan. Kenapa kok jadi ringan, kok nggak banyak PR dan sebagainya. Justru sekolah itu berniat baik, namun orang tua salah paham. Dan bukankah akhirnya banyak orang tua yang berkata, oh sekolah ini sekarang udah gampang, mari kita sekolahkan di sekolah yang lebih susah. Nah akhirnya memang kita itu berlomba-lomba memberi tuntutan makin hari makin tinggi kepada anak-anak kita. Nah masalahnya adalah kita itu tuh nggak mengimbangi tuntutan dengan cinta kasih. Tuntutan yang tinggi itu sendiri sebetulnya itu sesuatu yang tidak sehat kepada anak-anak kita. Tapi kalau diikuti dengan kurangnya kasih sayang, kurangnya waktu yang diberikan kepada anak-anak, kurangnya kesempatan untuk bercengkerama, untuk memeluk, mengasihinya, memujinya, dan sebagainya. Kalau itu semua makin berkurang, ini nantinya akan membuahkan problem. Nah, kemungkinan buruk apa Pak Paul yang bisa terjadi kalau seandainya yang tadi Pak Paul katakan orang tua memberikan tuntutan yang tinggi tetapi tidak mengimbanginya dengan kasih yang tinggi pula gitu Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah tuntutan tinggi itu membuat anak hanyalah memfokuskan pada aspek di luar dirinya, yaitu performa dan tugas. Ya, jadi karena terbiasa ya, dituntut, diharuskan di rumah maupun di sekolah, akhirnya anak tuh yang seyogianya ya dalam masa pertumbuhan memberi waktu melihat dirinya, nggak lagi sempat. Karena fokusnya hanyalah pada apa yang dituntut. Dan tugasnya adalah memenuhi tuntutan yang diberikan kepadanya itu. Nah, hasilnya adalah apa yang ada dalam dirinya luput dari perhatian orang tua dan juga dari dirinya. Itu sebabnya orang tua kadang-kadang setelah anak itu mulai besar, kaget menemukan anaknya kok bisa begini. Kok bisa pemarah? Kalau marah kok bisa meledak seperti apa? Kenapa? Sebab orang tua juga luput melihat apa yang ada dalam diri si anak, yaitu pergumulannya, yaitu mungkin kesepiannya, yaitu mungkin perasaan ragu-ragu, nggak percaya diri dan sebagainya. Itu yang luput dilihat. Si anak pun karena terlalu sibuk mau menyenangkan hati orang tua dan juga guru, fokus pada performa dan tugas,
akhirnya juga nggak memperhatikan hal-hal itu. Sedangkan setiap anak dalam masa pertumbuhannya juga perlu menata apa yang ada di dalam dirinya itu dan mengelolanya. Ya, nanti itu bentuk nyatanya adalah ketidakmampuan dia mengelola. Misalkan emosinya, ketidakmampuan dia untuk memberikan prioritas yang tepat. Karena itu semua perlu sebuah penataan internal. Nah, ini yang nanti akhirnya terhilang dalam kehidupan si anak. Ya, itu karena perhatian anak sepenuhnya tercurah kepada tugas-tugas yang diberikan kepadanya gitu Pak Boleh. Betul sekali. Jadi karena tugas yang difokuskan dan tujuannya adalah memenuhi tugas itu, ya hidup seperti roda yang berputar, seperti mesin yang berderu-deru. Tapi ya tujuannya hanyalah untuk memenuhi yang ada di luar dirinya itu. Sehingga yang di dalam dirinya mau rapuh kek, mau ambruk kek, mau sedih kek, mau capek kek, itu akhirnya itu kurang terlihat. Ya, dan ini masalahnya penambahan tugas itu biasanya kan tidak sekaligus Pak Wali. Setahap demi setahap, setahap demi setahap. Itu orang tua sendiri tidak merasakan dampaknya secara drastis gitu loh Pak Wali. Bukan saja nggak merasakan dampaknya secara drastis, orang tua pun kadang-kadang merasa ini hal yang baik Pak Gunawan. Sebab banyak orang tua beranggapan kita nggak boleh berikan kesempatan atau waktu luang kepada anak. Waktu harus selalu dipakai. Untuk apa? Untuk hal-hal yang dianggapnya itu yang bersifat akademik, ya dileskan lah dan sebagainya. Kenapa? Sebab orang tua takut kalau waktu itu luang, senggang, maka anak akan melakukan hal-hal yang salah. Nah, persoalannya adalah hidup si anak mesti merupakan sebuah keseimbangan. Dia memang perlu memfokuskan pada tugas dan tuntutan di luar dirinya, tapi dia juga perlu waktu untuk diam, untuk bisa menatap dirinya, untuk nggak ngapa-ngapain, untuk main, untuk beristirahat dan sebagainya. Dan ada waktu-waktu di mana orang tua pun mesti bercengkrama, duduk, bicara hati ke hati dengan anak, memberikan perhatian dan tanggapan pada apa yang ada di dalam hati si anak. Ya, jadi omongan dalam rumah itu tuh nggak melulu tentang hal-hal yang bersifat sekolah dan akademik. Mesti juga diimbangi dengan obrolan tentang diri si anak itu. Apa yang disukainya, apa yang nggak disukainya, apa yang dia ingin lakukan, apa yang menjadi pergumulannya. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus juga disuburkan di dalam rumah. Iya, jadi kalau melihat tuntutan dari sekolah sudah begitu tinggi, sebenarnya orang tua tidak perlu lagi menambahkan beban dengan menyuruh anaknya mengikuti les dan sebagainya, Pak Pol ya? Betul, kecuali memang kalau sangat diperlukan dan anak itu memang perlu bimbingan langsung ya. Kalau enggak sebisanya enggak ya, jangan ya, betul itu. Apakah ada pengaruh yang lain, Pak Pol? Tuntutan tinggi juga membuat anak melihat apa yang masih kurang pada dirinya, bukan pada apa yang telah cukup. Artinya karena dituntut harus ini, harus itu, berikan lagi yang lebih, berikan lagi yang lebih ekstra. Nah, anak akhirnya itu terkondisi untuk melihat apa yang kurang. Nah, masalahnya adalah nanti dia itu tuh akan melihat dirinya juga seperti itu. Apa yang kurang pada diri saya. Dan melihat orang lain pun seperti itu. Apa yang kurang pada diri orang lain. Kalau nggak hati-hati, si anak nanti bertumbuh besar menjadi orang yang super kritis. Selalu melihat kekurangan. Dan udah tentu akhirnya kata pujian, kata membangun untuk orang lain itu hampir nggak pernah keluar dari bibirnya. Sebab terhadap dirinya pun dia nggak akan melakukan hal itu. Dia nggak akan memuji dirinya. Enggak, dia selalu akan melihat apa yang kurang. Sedangkan apa yang telah dicapainya itu nggak lagi menjadi fokus perhatiannya. Ini bisa menimbulkan perasaan yang selalu membutuhkan, merasa dirinya kurang terus, dan itu bisa cenderung menjadi orang yang rakus gitu, Pak Bul. Betul sekali, Pak Gunawan. Ini adalah sebetulnya benih-benih ketamakan, tapi memang benih yang terselubung ya. Karena kan ini kan dalam hal tuntutan yang seolah-olah nih tuntutan kerja lah dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya memang adalah sebuah bentuk ketamakan, yaitu ketidak pernah mampuan untuk berkata telah cukup, nggak bisa tuh, dia nggak bisa berkata sudah cukup, mesti lebih lagi, selalu lebih lagi, karena masih ada yang kurang. Nanti setelah dia menikah, dia akan mempunyai masalah besar dengan pasangannya, belum lagi terhadap anak-anaknya nanti, dia akan menuntut pasangannya untuk terus ya memberikan lagi yang lebih dan lebih, karena bagi dia masih ada yang kurang, selalu ada saja yang kurang.
dan nggak pernah dilihat yang telah dilakukan dengan baik itu. Nah, saya takut inilah siklus yang akan kita terus lestarikan dari generasi ke generasi. Ya, jadi menjadi tanggung jawab orang tua untuk tahu membatasi anak. Memang sifat kritis itu kan sesuatu yang baik sebenarnya, Pak Pol. Tetapi supaya anak jangan terlalu kritis seperti yang Pak Pol katakan. Nah, itu apa yang orang tua bisa lakukan, Pak Pol? Sering-seringlah orang tua itu tuh juga memuji ya apa yang telah dilakukan oleh anak. Sering-seringlah orang tua juga berkata, udah nggak apa-apa, cukup, kamu nggak perlu lagi ya belajar sampai tengah malam, udah cukup kok. Ya, kami nggak nuntut seperti itu. Jadi memang orang tuanya secara langsung harus berkata, udah cukup, kami nggak minta lagi lebih dari itu. Nah, banyak orang tua yang berkata begini Pak Gunawan, setelah anaknya udah dewasa, udah remaja. Anak saya itu kok aduh belajarnya ngotot. Nggak pernah bisa diam untuk terima. Nggak bisa atau harus lagi sampai jam 1, jam 2 pagi. Jam 6 pagi sudah bangun seperti begitu. Pertanyaannya kenapakah si anak sampai begitu? Nah saya kok menduga mungkin sekali ya si anak menjadi seperti begitu karena sewaktu dia kecil, itulah yang orang tua terapkan pada si anak, tuntutan yang tinggi itu. Nah sekarang sudah remaja, orang tua baru sadar, ini nggak sehat. Tapi masalahnya adalah roda itu sudah berputar, memberhentikannya memang nggak gampang. Maka orang tua harus sering-sering ya berkata, udah nggak apa-apa, cukup ini. Ya kamu jangan memaksa seperti itu. Hidup perlu seimbang. Hidup juga perlu ada aspek-aspek sosial, aspek rekreasi, yang lain-lainnya, bukan hanya belajar. Ya memang itu dampaknya akan terasa itu setelah agak besar, dan itu sebenarnya benih yang ditaburkan oleh orang tua itu sendiri, Pak Pol ya. Betul sekali. Ya, dan apakah ada dampak yang lain, Pak Pol? Dampak tuntutan yang lain adalah anak itu susah merasa puas dengan dirinya atau apa yang telah dihasilkannya. Nah, untuk memuaskan dirinya, ia cenderung menuntut dirinya dan orang lain untuk makin menghasilkan sesuatu. Ibarat orang yang tengah mengejar angin. Jadi akhirnya anak-anak ini Pak Gunawan susah bangga dengan dirinya. Susah bercita positif. Nggak bisa menerima diri itu tuh. Susah melihat kekurangannya. Meskipun hanya melihat yang kurang-kurang makanya harus. Tapi dibalik itu sebetulnya dia nggak terima kekurangannya. Makanya proyeknya adalah terus-menerus menambal kekurangan. Nggak benar-benar bisa menerima kekurangan itu sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa dalam hidup kita akhirnya harus menerima diri sepenuhnya apa adanya. Ada yang masih bisa kita tumbuhkan, ada yang nggak bisa kita tumbuhkan, ada yang masih bisa kita dongkrak, ada yang harus kita terima. Nah anak-anak ini nih akhirnya tuh nggak mengenal kata terima. Nggak bisa ya akhirnya berkata, oke, saya terimalah ini kekurangan saya. Nggak bisa. Akhirnya dalam relasi pribadi ini akan terjadi. Dia nggak bisa terima kelemahan orang. Dia akan berkata, kamu itu hanya berdalih, kamu harus maksa diri kamu, saya buktinya bisa. Nah, orang yang hidup dengan dia akan sangat letih dan sengsara. Karena benar-benar seperti dicambuki dan hidup itu merupakan sebuah upaya mengejar-ngejar angin yang nggak pernah akan bisa tertangkap. Ya, karena targetnya itu selalu akan meningkat terus Pak Pol ya. Dan dia tidak akan pernah terpuaskan itu. Betul, jadi target yang terus ada ya dan nggak pernah tercapai. Sekaligus nggak pernah bisa menerima kekurangannya. Ini nih saya kira nih hal yang nantinya nih akan menjadi racun di dalam membina keluarga. Karena dalam pernikahan kita mesti bisa menerima ya kekurangan pasangan. Nah orang-orang ini nih akan sangat susah sabar dan sangat susah tuh untuk toleran dengan kekurangan pasangan. Dia akan terus-menerus menyoroti yang kurang itu dan yang kurang itu harus diubahkan seperti itu. Ya, tapi tadi seperti yang Pak Pol katakan, sebenarnya orang tua punya peran besar di sana di dalam pembentukan jati diri anak ini dengan menerima anak itu apa adanya, Pak Pol ya. Jadi kalau memang kemampuannya sampai di situ ya kita tidak perlu paksa-paksakan seperti anaknya orang lain loh sebenarnya. Itulah kuncinya sebetulnya Pak Gunawan. Jadi kita mesti dengan saksama jeli ya melihat apakah yang menjadi kekuatan anak kita dan apa yang menjadi kelemahannya. Nah, kita coba kembangkan kekuatannya dan kita terima kelemahannya. Jangan justru kebalikannya, kita paksa dia untuk terus mendokrak kelemahannya. Sehingga semua usaha kita curahkan pada kelemahannya. Akhirnya apa yang anak itu akan terima dari orang tua? Sebuah pesan yang jelas yaitu orang tua nggak menerima kelemahannya. Dan
dia akan nanti beranggapan orang lain pun nggak akan terima kelemahannya. Jadi dia juga nggak bisa terima. Akhirnya makanya fokusnya adalah selalu pada memecuti diri. Nggak bisa puas, nggak bisa mempunyai image yang positif tentang diri, nggak bisa terhadap orang lain pun juga dia akan berlaku sama. Ya, tapi kalau dia mulai menyadari bahwa dia tidak mungkin lagi mengembangkan dirinya lebih jauh dari itu, dia juga akan frustrasi, Pak Boleh. Betul karena dia nggak bisa terima. Jadi dia rasa ini sesuatu yang salah ini nih, nggak harus saya terima. Makanya harus saya koreksi terus. Jadi hidupnya memang sepertinya tuh akan berputar-putar di dalam kubangan lumpur. Nah, Pak Paul, selain tuntutan-tuntutan yang tinggi, tadi Pak Paul katakan itu kalau diimbangi dengan kasih yang tinggi sebenarnya juga merupakan penyetimbang gitu Pak Paul. Tapi Betul. yang terjadi sebaliknya itu. Tuntutan yang tinggi ini tidak dibarengi dengan kasih yang tinggi, malah kasihnya rendah. Nah, ini pengaruhnya bagaimana? Pak Gunawan, kita sekarang hidup ya di sebuah abad yang sibuk ya. Kebanyakan suami istri sibuk. Pulang sudah sore atau malam sehingga sudah letih. Akibatnya waktu yang bisa diberikan kepada anak menjadi sangat terbatas. Sehingga penyataan kasih kepada anak juga nggak bisa dirasakan dengan langsung ya oleh anak. Nah, kalau tuntutan begitu tinggi dan kasih begitu minim, akan ada akibatnya. Misalnya yang pertama adalah minimnya kasih akan membuat anak tidak tahu bagaimana mengasihi. Kenapa? Sebab kita sebetulnya hanya mengerti mengasihi orang ya, bagaimana caranya mengasihi orang. Tatkala kita pernah menerima kasih sayang itu, kita akhirnya mencontoh. Oh, papa waktu sayang ajak saya ngomong, ajak saya kemudian berdoa. Oh, mama waktu sayang memeluk saya. Oh, papa waktu sayang malah mendukung saya. Oh, mama waktu sayang bisa mengelus saya. Nah, semua itu adalah sentuhan-sentuhan kasih yang dialami oleh si anak. Sewaktu nanti dia harus memberikan kasih, dia sudah mengerti bagaimana caranya. Nah, sudah tentu orang pertama yang menjadi objek kasihnya adalah orang tua itu sendiri. Nah, dia hanya perlu meniru yang orang tua orang tua berikan kepadanya. Dia sekarang tiru, dia berikan kembali kepada orang tua. Lama-lama dia berikan kepada orang lain. Nah, dalam rumah di mana kasih itu minim, penyataan kemesraan itu juga sangat-sangat sedikit, si anak nggak pernah tahu bagaimana mengasihi orang lain. Ya, karena itulah dia akan menuntut orang untuk mengasihinya, tapi dia sendiri nggak bisa mengasihi orang. Ya, dia haus kasih karena dia kurang kasih di rumah dulu. Tapi dia nggak tahu bagaimana mengasihi. Namun kebutuhan dikasihnya besar. Jadi beri nggak bisa, hanya bisanya nuntut terus. Orang harus bisa sabar dan mengasihinya. Iya, padahal kalau kita tanyakan pada orang tuanya itu, pasti orang tuanya bilang mengasihi, Pak Paul. Iya, tetapi biasanya kasih ini dicurahkan ketika anak itu masih sangat kecil gitu. Mungkin baru lahir sampai usia 1 tahun gitu. Tapi lama-lama mengendur nih kasih ini. Sehingga ketika anak itu sangat membutuhkan kasih itu sudah tidak lagi diberikan gitu Pak Paul. Betul sekali, sayang memang Pak Gunawan. Sebab memang anak-anak sebetulnya di saat-saat sudah lewat balita, itu justru perlu sekali melihat dan mengalami ya sentuhan-sentuhan kasih itu. Iya, Pak Paul, selain membuat anak itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi, hal yang lain apa Pak Paul? Minimnya kasih juga membuat anak sukar berempati kepada orang. Ini nih yang membuat dia tuh akhirnya susah berbelas kasihan Pak Gunawan. Jadi anak-anak yang dibesarkan dengan tuntutan tinggi dan kasih yang kurang, cenderung tuh susah sekali menempatkan diri di posisi orang lain. Makanya dia susah mengerti. Nah, ini nanti berbuah negatif di dalam pernikahan. Karena boleh dikata kunci pernikahan adalah kemampuan untuk mengerti. Itu tuh kuncinya, awalnya tuh. Kalau nggak ada kunci itu tuh kita nggak bisa mengembangkan keterampilan lainnya yang diperlukan dalam pernikahan. Maka perlu bisa mengerti. Nah, orang-orang ini susah. Karena untuk mengerti diperlukan kemampuan berempati. Yaitu menghayati perasaan orang, memahami posisi orang, melihatnya dari kacamata orang. Nah, itu yang susah. Dia melihat dari kacamatanya sendiri. Nah, akhirnya memang karena ini tidak ada, biasanya relasi itu tuh susah untuk berumur panjang. Karena nggak bisa dia itu tenggang rasa dengan orang. Dan orang akhirnya akan berkata, ini sih semuanya berputar pada dirinya aja. Orang butuh apa, mau apa, itu yang dia nggak perhatikan. Iya.
rasanya dampak seperti itu sudah kita rasakan saat ini Pak Pol, di mana orang-orang itu banyak yang tidak peduli dengan masalah orang lain gitu. Yang dia harapkan orang lain justru memperhatikan dia. Betul, apalagi dengan tadi yang kita udah bahas, tuntutan tinggi, fokusnya pada performa dan tugas, memang akhirnya mata itu hanya tertuju pada tugas, pada penilaian, pada performa. Sedangkan nggak lagi yang diperlukan kan justru juga pada orang-orang di sekitarnya, itu yang dia nggak lakukan. Iya. Mungkin ada hal lain Pak Pol tentang ini. Yang lain adalah ini, minimnya kasih dan tingginya tuntutan membuat orang menjadi tidak sabar. Dan seketika, semua harus diberikan seketika. Nah, makanya pada akhirnya orang-orang ini nih susah sekali berkompromi atau bernegosiasi. Karena dua-duanya itu tuh memerlukan kesabaran. Nggak bisa seketika. Orang nggak berubah dengan sekejap mata. Orang perlu waktu. Nah, anak-anak ini dibesarkan dalam rumah tuntutan tinggi, kasih yang minim, susah tuh untuk memberi waktu kepada orang bertumbuh atau berubah. Mesti sekarang juga. Dan keinginannya juga harus dituruti. Detik ini juga. Kalau nggak dituruti, dia cepat marah. Dia akan menuduh orang nggak perhatian kepada dia. Dia akan berkata, saya mencoba memberi sepenuhnya. Kok kamu nggak memberikan sepenuhnya? Jadi hal-hal seperti inilah yang akan menjadi menu keseharian di dalam pernikahan anak-anak ini kelak. Iya, memang itu sudah terlihat sejak bayi sebenarnya Pak Pol. Anak itu kan selalu menuntut diberikan seketika, misalnya minta minum dan sebagainya itu. Kalau enggak kan dia teriak-teriak. Tergantung orang tuanya bagaimana mendisiplin anak ini gitu Pak Pol. Betul. Nah, tadi kita udah ngomong tentang tuntutan yang tinggi kan ya Pak Gunawan. Nah, orang tua yang menuntut dan harus ya mendapatkannya dengan seketika dari anak, itu tanpa disadari sedang mentransfer sikap-sikap ini kepada anak. Nanti anak pun begitu. Dia maunya pokoknya sekarang dia nuntut apa, ya orang harus berikan. Sebab itulah yang diterimanya dari orang tua. Harus dapat 10, harus dapat 10. Harus lebih bagus lagi. Jadi nanti dia seperti itu juga. Dia susah sekali tuh sabar. Dia susah sekali bernegosiasi. Mundur ke negosiasi itu tuh. Mengalah, berkompromi. Itu tuh hal-hal yang akhirnya dia nggak bisa kuasai. Nah, setelah menikah, bayangkan kalau nggak punya kemampuan bernegosiasi seperti ini, nggak punya kemampuan untuk berkata, oke, saya harus sabar, memberi waktu, nggak punya kemampuan seperti itu, rumah tangganya nanti sih akan mudah sekali ambruk. Iya, dan hal itu memang diperkuat itu oleh sistem pendidikan di mana guru-gurunya juga menuntut hal yang sama seperti orang tua itu. Jadi kesan anak itu, memang saya harus dipacu seperti ini gitu Pak Pol. Jadi bukan saja dalam rumah, tapi di luar rumah pun dia cenderung mendapatkan tekanan yang sama, perlakuan yang sama. Ya akhirnya ia akan membentuk dia seperti itu dah. Ada mungkin hal yang lain yang Pak Pol ingin sampaikan? Ini juga Pak Gunawan. Pada akhirnya pola asuh seperti ini berpotensi menciptakan generasi anak yang borderline. Nah, gangguan borderline sebuah gangguan yang memang serius ya, ada di dalam gangguan psikologis. Ya, ciri-cirinya adalah apa yang dia inginkan dia harus dapatkan. Pola pikirnya sangat kaku, hitam putih, orang pokoknya harus turut dia, nggak boleh dia turut orang lain. Kalau orang nggak mengerti dia, berarti orang itu memang bukan teman dia, dan dia nggak harus lebih baik sama orang itu. Jadi, ciri-ciri kepribadian seperti itu tuh yang disebut borderline. Nah, saya takut Pak Gunawan, tanpa kita sadari, kita sedang sebetulnya ini menciptakan generasi baru yang lebih banyak borderline-nya. Sebab keinginannya harus dituruti, jika kalau enggak dituruti dianggap kita bukan temannya. Dia pun juga sukar memecahkan konflik, sebab untuk memecahkan konflik diperlukan kesabaran yang panjang. Nah, saya takut hal-hal ini nih makin menjamur di generasi yang akan datang. Ya, memang lebih banyak anak itu yang sekarang atau para remaja bahkan yang kita melihat itu sukar sekali bersosialisasi, Pak Pol, karena dia menuntut lingkungannya menuruti apa yang dia maui gitu. Betul, jadi dia selalu tuh meminta orang mengertinya. Kenapa kok orang selalu harus yang mengerti dia? Dia nggak bisa mengerti orang lain. Memang dia nggak bisa, dia nggak mau dan dia juga nggak bisa. Ya, inilah produk yang saya takut akan kita hasilkan. Memang anak-anak ini nih, kalau dalam soal kerja, bisa jadi sangat cerdas Pak Gunawan. Ya, karena dituntut tinggi,
dari kecil memang udah dituntut harus berprestasi, mungkin di dalam hal-hal produktivitas dia nggak ada masalah. Tapi dalam relasi kerja, dia akan banyak masalah. Nanti setelah menikah, juga akan lebih banyak masalah. Jadi, ya akhirnya kita akan bertanya, buat apa semua ini? Buat apa meningkatkan produktivitas kalau kita juga makin membuat problem tambah produktif? Ya, dan hasil dari produktivitas itu dia tidak bisa gunakan untuk mengatasi masalah kehidupannya ini, masalah itu, Pak. Betul, dia sendiri memang nggak bisa atasi, tapi karena dia nggak tahu cara lain, Pak Gunawan, bagi dia pelipur lara adalah produktivitas itu dah. Karena dia memang nggak bisa juga membangun relasi, menikmati kebersamaan, itu dia nggak bisa. Jadi akhirnya dia makin terlilit ya di dalam pekerjaan, produktif. Ya, dia semuanya akan korbankan karena dia juga nggak bisa menikmatinya kok. Ya, kasihan memang karena tuanya dia akan menjadi orang yang sepi sekali. Ya, mungkin itu penyebab awal dari orang yang kecanduan kerja dan sebagainya itu, Pak Paul, ya? Ya, betul Pak Gunawan. Iya, Pak Paul, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan untuk menyimpulkan perbincangan kita ini. Saya akan bacakan Amsal 27 ayat 18. Firman Tuhan yang singkat, tapi kok sangat-sangat ini ya, luar biasa berbicara kepada kita semua. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Sederhana sekali. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Kita harus mengingatkan diri kita, apa yang kita sedang tanam sekarang. Pohon seperti apakah yang akan kita hasilkan. Pohon ara kita tahu pohon yang akan menghasilkan buah, dan buahnya enak ya, manis dan kecut. Nah, kalau kita pelihara pohon ara, hasilnya adalah buah-buah yang manis. Tapi kalau kita nggak memelihara pohon yang bisa menghasilkan buah, kita nggak akan juga bisa memetik buahnya. Nah, saya takut kalau kita nggak hati-hati, kita ini bukannya sedang menanam pohon ara ya, tapi justru kita sedang menanam racun-racun yang nanti bisa merusakkan satu generasi. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tuntutan tinggi kasih rendah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang